Suasana pacaran mungkin lebih mengasihkan dibanding suasana perkawinan. Barangkali itulah yang dihayati oleh bintang sinetron Cornelia Agatha, sehingga ia menunda-nunda terus rencana perkawinannya sekaligus memperpanjang masa pacarannya dengan Sony Lalwani. Beberapa kali Cornelia mengatakan bahwa ia ingin segera menikah, terakhir ingin menikah pada tahun 2001 yang lalu. Namun pernikahan itu belum juga terwujud. Padahal hubungannya dengan Sony juga sudah berlangsung cukup lama, konon juga sudah mantap. Gendut, jadi makanya saya cuti dulu. Tapi setelah ini saya akan terus lagi main sinetron, juga saya harus menyelesaikan kuliah saya juga. Glenn Fredly tampil sebagai penyanyi yang semakin flamboyan dengan gaya dandanan yang sangat trendy. Dia menjadi idola banyak wanita dengan sejumlah kisah cinta yang menghiasi kehidupannya. Tapi kabarnya ia sempat vakum dari kegiatan musik karena pernah mengkonsumsi narkoba. Pemirsa, inilah Glenn Fredly. Nama dan sosoknya makin berkibar, baik lewat album rekaman maupun lewat panggung. Salah satu lagunya yang saat ini populer berjudul Cinta Putih menempatkan ia menjadi salah satu dari sedikit penyanyi solo pria yang sukses di papan atas. Glenn Fredly mengaku mengenal musik sejak usia 4 tahun berasal dari keluarga yang akrab dengan musik. Saya senang melukis dulu gitu loh, senang gambar, senang gambar terus dari situ ya orang tua saya pikir ya udahlah terserah lah mau 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 dia mau ngapain, maksudnya dia suka gambar ya udah gitu. Orang tua saya nggak terlalu memaksakan gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu sekolah saya, SD saya waktu itu di Tirta Marta, saya inget banget mau ada kirim pertandingan untuk menyanyi gitu loh. Jadi antar sekolah SD masih setingkat Jakarta Selatan aja gitu loh. Jadi dari sekolah yang didelegasiin saya gitu loh, diutus saya gitu loh. Dan saya waktu itu yang lucunya kenapa saya yang diutus sendiri, karena saya orang Ambon sendiri gitu loh di sekolah gitu loh. Singkat ceritanya ya saya menang gitu loh, saya dari Jakarta Selatan, wah kan menang kata guru saya. Abis itu mesti ke tingkat DKI, dari tingkat DKI tingkat nasional gitu. Akhirnya saya menang semua gitu. Walaupun memiliki talenta sebagai penyanyi sejak masih kanak-kanak, Glenn sebenarnya tidak bercita-cita menjadi penyanyi. Dulu ya banyak lah cita-cita, saya mau jadi pilot, mau jadi banyak macam-macam, mau astronot, wah banyak banget, namanya juga masih kecil, cita-citanya juga nggak jelas gitu loh. Tapi yang saya tahu, saya dari kecil, ya saya coba ya yang ada di benak perasaan saya diberi sesuatu yang berbeda aja gitu loh. Dalam arti saya percaya bahwa setiap manusia itu kan diberi talent masing-masing ya. Karir Glenn sebagai penyanyi secara profesional dimulai sejak lulus SMA. Dia bahkan sempat mengalami masa-masa pergaulan yang tidak sehat. Saya juga pernah ngalamin yang namanya ya hal-hal yang sifatnya kayak buat saya jatuh dulu gitu ya, kayak drugs gitu ya, sempat saya ngalamin kayak gitu waktu saya zaman SMA ya. Jadi saya lupa sama apa yang saya miliki gitu loh. Tapi ya saya bersyukur memang ya seperti tadi, bahwa kalau apa yang udah diberikan sama Tuhan itu memang udah ditakdirkan demikian, ya kita nggak bisa lari dari itu. Dan ternyata memang saya dikembaliin ke jalan semula gitu loh, bahwa apa yang lu udah punya itu bisa jadi berkat buat lo dan orang lain. Apa yang membuat dia bisa berhenti lalu kembali terjun ke dunia musik? Karena saya memberanikan diri untuk ngambil sebuah keputusan gitu loh. Dalam arti ya saya memberanikan diri untuk keluar dari lingkungan itu gitu loh, dari hal yang nggak bener kayak gitu, drugs kayak gitu. 1 tahunan 2 tahun ya, dari mulai SMP ke SMA gitu. Untuk mencapai hasil sampai seperti sekarang ini, Glenn melalui masa-masa perjuangan yang sangat gigih, termasuk tidak patah semangat saat ditolak oleh produser. Kini ia merasa puas dengan sukses yang telah diraihnya. Saya punya sebuah kesempatan yang saya pergunakan gitu loh, yang bisa saya pergunakan baik gitu loh. Momen itu saya bisa karena ya kesempatan itu kan nggak selalu datang gitu ya. Ya, jadi kesempatan itu harus kita cari, atau kalaupun dia nggak datang, kita harus mencari kesempatan itu. Kita harus membuat peluang itu gitu loh. Makanya saya bersyukur di saat kesempatan itu datang, saya siap.
karirnya di musik, apa yang saat ini masih menjadi obsesi Glenn? Someday saya punya satu konser ini sendiri gitu ya. Ini mana apa yang saya buat atau apa yang saya lakukan itu bisa benar-benar dinikmati orang secara utuh. Pemirsa, ada yang tertunda-tunda dalam kehidupan Cornelia Agatha, yaitu soal pernikahan. Dia pernah menyatakan bahwa akan menikah pada tahun 2001, namun hingga tahun tersebut berlalu, pernikahan itu tak kunjung terwujud. Tetapi hubungan cintanya dengan Sony Lalwani tetap berjalan. Suasana pacaran mungkin lebih mengasihkan dibanding suasana perkawinan. Barangkali itulah yang dihayati oleh bintang sinetron Cornelia Agatha, sehingga ia menunda-nunda terus rencana perkawinannya sekaligus memperpanjang masa pacarannya dengan Sony Lalwani. Beberapa kali Cornelia mengatakan bahwa ia ingin segera menikah, terakhir ingin menikah pada tahun 2001 yang lalu. Namun pernikahan itu belum juga terwujud. Padahal hubungannya dengan Sony juga sudah berlangsung cukup lama, konon juga sudah mantap satu sama lain. Kendala berupa perbedaan agama pernah dikatakan Cornelia juga telah bisa mereka atasi. Jadi kenapa mereka belum menikah juga ya? Ya bisa dibilang semuanya datangnya dari saya ya. Kalau 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 Sony-nya sih udah siap gitu. Ya saya sendiri sebetulnya juga sudah mantap. Tapi ya kebetulan ada eh, satu kendala. Ada beberapa tawaran-tawaran yang menarik gitu, yang misalnya tawaran teater makin banyak. Terus ya sinetron, terus juga ada layar lebar gitu. Semakin banyak dipertimbangkan, kian banyak hal-hal yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah. Apa saja yang menjadi pertimbangan Cornelia dan Sony? Saya punya prinsip kalau saya sudah menikah nanti, eh saya ingin ya saya tetap berkarya gitu, tetap berkarya dan belajar, tapi saya kepengen bisa ya sesibuknya saya bisa total gitu di rumah tangga gitu. 100% melayani anak, melayani suami, mengurus rumah gitu. Ya saya yakin pasti biar bagaimana tetap akan terganggu karir saya gitu dengan menikah. Keadaannya kan belum memungkinkan karena saya juga sibuk sekali, Lia juga sibuk sekali. Lia juga produksinya banyak sekali ya kan, dia harus syuting padat sekali, dan saya juga pegang 2 kantor sekarang kan. Jadi ya saya pikir, dan Lia juga akhirnya kita berdiskusi ya kita tunda lagi aja gitu. Jika rencana menikah selalu tertunda, bagaimana dengan intuisi mereka berdua? Apakah yakin bahwa mereka adalah jodoh? Memang dari pertama kami pacaran tuh kan emang susah sih dijelasin pakai kata-kata ya. Lucu memang hubungannya nih kami berdua gitu. Ya kayak bersahabat juga, kakak adik juga. Jadi ya kita dari detik ke detik ya, dari waktu ke waktu ya alhamdulillah sampai saat ini ya fine gitu loh. Fun aja. Sampai saat ini saya merasa yakin dia jodoh saya gitu. Tapi kalau untuk besok, lusa atau seterusnya saya nggak tahu gitu kan. Setelah tahun 2001 tak jadi menikah, apakah tahun ini pernikahan Cornelia dan Sony kemungkinan terwujud? Saya sendiri bosan loh tanya kayak gini ya. Tapi nggak apa sih, sering-sering nanya biar ngingetin saya bagus juga sih. Nanti saya terlena lagi. Lama-lama gue ditinggal lagi sama dia. Soalnya Sonia sendiri udah, ayo deh tahun ini. Aduh kamu tuh kalau ngomongin karir tuh nggak ada habisnya kata dia. Tahun depan gitu loh. Jadi biar tahun ini tuh semuanya tuntas. Jika pernikahan nanti benar-benar terwujud, pernikahan macam apakah yang dibayangkan oleh mereka? Saya nggak bisa ceritain dulu deh, nanti aja deh, soalnya masih ya kepengen yang kayak gini, kepengen yang kayak gitu formatnya. Tapi yang jelas sih intinya sederhana dan unik. Saya sih serahin ke Lia ya. Tapi intinya ya kalau saya pribadi ya yang sederhana aja. Yang penting kan jadi.